Pada malam hari ini, senang berjumpa dengan saudara untuk bisa membagi kebenaran firman Tuhan. Saudara menghadapi tekanan dan beban hidup yang berat akibat dampak dari COVID-19 yang mengakibatkan terjadinya krisis di berbagai bidang kehidupan. Saya mau mengajak saudara untuk mengenakan salah satu senjata peperangan rohani yang Allah sediakan bagi setiap orang percaya, yaitu puji-pujian. Tema khotbah hari ini adalah kuasa puji-pujian. Yang saya maksudkan di sini termasuk di dalamnya penyembahan, pengucapan syukur, sukacita, hati yang gembira. Semua orang Kristen tahu apa itu puji-pujian, penyembahan, ucapan syukur. Karena itu bagian dari urutan tata ibadah setiap ibadah hari Minggu. Sebelum dan sesudah penyampaian firman Tuhan, selalu diawali dan diakhiri dengan puji-pujian dan penyembahan. Sebagian orang Kristen berpikir puji-pujian penyembahan itu semacam makanan pembuka atau appetizer, dan makanan penutup atau dessert sebelum dan sesudah kita nikmati main course atau menu utamanya, yaitu firman Tuhan. Ternyata puji-pujian tidak sebatas itu. Puji-pujian mempengaruhi semua area kehidupan kita. Yang pertama, hubungan pribadi kita dengan Allah. Puji-pujian menaruh atau membawa perhatian kita kepada Allah dan melepaskan kekuatan Allah dalam diri kita. Karena sukacita Allah adalah kekuatan kita. Ketika menaikkan puji-pujian dan memilih untuk memuliakan Allah, maka kekuatan akan mengalir dalam diri kita. Yang kedua, puji-pujian itu adalah peperangan rohani kita melawan si jahat. Dan yang ketiga, puji-pujian Tuhan itu mempengaruhi kondisi kejiwaan dan emosi kita. Puji-pujian akan membuat kita terbangun di dalam, membangun rohani yang tertekan. Puji-pujian akan membuat pikiran kita selalu tertuju pada Allah, dan Allah akan menjaga kita dalam damai sejahtera yang sempurna. Tidak peduli tekanan apapun yang datang menghadap kita, puji-pujian akan menjaga kita dari kehancuran. Pujian adalah sesuatu yang tidak bisa dilewatkan oleh orang Kristen. Puji-pujian adalah hal pertama yang harus kita lakukan pertama kali di pagi hari untuk memulai hari kita, dan menjadi hal yang terakhir yang kita lakukan di malam hari sebelum kita mengakhiri hari kita. Kita harus memulai dan mengakhiri doa kita dengan pujian kepada Allah. Alkitab menasihati kita untuk selalu memuji Allah pagi, siang, dan malam hari. Allah menambahkan suatu keintiman dengan setiap orang percaya, dan kita membangun hubungan itu lewat mempelajari firman-Nya dan bersekutu dengan Dia. Puji-pujian adalah bagian dari bersekutu dengannya. Puji-pujian membawa keintiman, dan ketika kita mengalami suatu hubungan yang intim dengan Bapa, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal. Pelayanan kita kepada Allah melalui pujian adalah hal yang paling penting yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kekristenan kita. Jika kita mau memulai menjalankan hal ini dan mengerti betapa puji-pujian itu membawa dampak bagi Allah dalam melayani Dia, hal ini akan menjadi dasar yang akan membuat kita bertahan selama hidup kita. Kita tidak hanya dalam masa krisis, tetapi sepanjang waktu kita di bumi ini. Kita akan belajar dampak puji-pujian pada orang percaya, dampak puji-pujian kepada si jahat, dan dampak puji-pujian kepada Allah. Saya akan menunjukkan kepada saudara bagaimana saudara bisa berjalan dalam satu tingkat pujian yang baru dalam hubungan pribadi saudara dengan Allah. Saudara akan takjub melihat dampak daripada kehidupan yang penuh puji-pujian dalam kehidupan sehari-hari saudara dan hubungan pribadi saudara dengan Allah. Mengapa kita memuji? Yang pertama, pujian adalah suatu perintah langsung dari Allah, bukan satu pilihan. Puji-pujian itu sebenarnya jauh lebih penting daripada apa yang dipikirkan kebanyakan orang. Banyak orang Kristen percaya bahwa memuji Allah itu
memuji Allah dan bersyukur padanya adalah hal yang baik. Tetapi mereka melihat hal itu sebagai suatu pilihan. Atau dengan kata lain, memang baik memuji Allah, namun jika kita tidak memujinya pun, itu bisa dimengerti. Tidak ada orang yang memandangnya sebagai sebuah dosa. Namun bukan itu yang dikatakan firman Tuhan. Pujian adalah satu perintah langsung dari Allah, bukan satu pilihan. Memuji adalah satu kebutuhan. Seperti kita melihat dalam Ulangan 28 ayat 45-48. Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkannya kepadamu. Semua itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Allah, Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi di atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Tulisan ini untuk bangsa Israel, untuk peringatan dan pembelajaran bagi kita. Alasan mengapa Allah mendatangkan segala bentuk kutuk ke atas mereka adalah karena mereka tidak melayani Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan akan segalanya. Ini dosa di mata Allah. Penghukuman Allah atas bangsa Israel bukan hanya dosa menjijikan seperti penyembahan berhala, percabulan, dan pembunuhan dan sebagainya. Hanya sedikit orang yang berpikir bahwa Tuhan menjatuhkan hukuman pada umatnya hanya karena mereka tidak memiliki sukacita dan bersyukur atas apa yang telah Dia lakukan bagi mereka. Mereka tidak mensyukuri kelimpahan yang telah Allah berikan kepada mereka. Puji-pujian tidak dipersembahkan kembali kepada Allah. Dia yang kedua, Dia layak menerima pujian kita. Meskipun saudara tidak memiliki apapun juga yang bisa membuat saudara memuji Allah, atau meskipun tidak ada hal yang baik dalam kehidupan saudara, saudara tetap harus memuji Allah. Mengapa? Karena Dia memang layak dipuji. Mazmur 107 ayat yang pertama memulai dengan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Kemudian untuk 6 ayat berikutnya dia memberikan pujian kepada Allah karena perbuatannya yang hebat yang telah Dia lakukan bagi bangsa Israel. Terutama karena Dia telah membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir dan Dia telah melakukan berbagai mujizat dan juga membebaskan mereka dari penderitaan mereka. Dalam Mazmur 107 itu si pemazmur mengulangi perkataan itu sebanyak 4 kali. Mazmur 107 ayat 8, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Si penulis tidak sedang mengatakan bahwa manusia harus memuji Allah karena hal itu akan menguntungkan mereka secara pribadi, meskipun memang hal itu membawa keuntungan bagi kehidupan mereka. Dia tidak sedang mengatakan kita harus memuji Allah karena hal itu mengalahkan musuh kita, meskipun itu adalah kebenarannya. Dia sedang mengatakan dari sudut pandang Allah. Dia sedang menceritakan hati Allah dan memberitahukan bangsa itu untuk memuji Allah karena kebaikannya. Dengan kata lain, Allah itu layak untuk dipuji. Allah layak mendapat puji-pujian kita. Dia telah melakukan begitu banyak untuk kita. Namun seringkali kita gagal untuk mengenal bahwa Dia menginginkan pujian kita sebagai balasannya. Allah sangat merindukan hal tersebut. Ini sangat mirip dengan hubungan antara orang tua dan anak. Allah mengasihi kita seperti orang tua mengasihi seorang anak dan menginginkan kasih kita sebagai balasannya. Dalam hal ini Allah memiliki kebutuhan dan Allah
membutuhkan kasih itu diberikan kepadanya. Jika ada orang yang telah berkorban kepada saudara, namun dia tidak berterima kasih atas apa yang telah saudara lakukan, apakah itu menyenangkan hati saudara? Sungguh tidak dapat dibayangkan bahwa bila ada seseorang yang benar-benar mengasihi dan tidak mengharapkan untuk dikasihi kembali. Setiap orang yang mengasihi pasti memiliki kebutuhan untuk dikasihi. Saya yakin Allah memiliki kebutuhan tersebut. Allah mendambakan kasih kita dan kita akan menyukakan Dia pada saat kita memberikan pujian kepada Dia. Mazmur 29 ayat 2, berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mazmur 66 ayat keempat, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memasmurkan namamu. Mazmur 7 ayat yang ke-18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 34 ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 103 ayat 1 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Mazmur 100 ayat keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Seperti itulah seharusnya hubungan kita dengan Dia. Demikianlah seharusnya kita memulai doa kita, memasuki gerbangnya dengan rasa syukur dan pelatarannya dengan pujian. Inilah yang didambakan Allah karena Dia sangat mengasihi kita dan ingin menerima kembali kasih kita. Banyak orang berpikir satu-satunya hal yang harus kita persembahkan kepada Allah adalah pelayanan kita. Itu tidak benar. Allah merindukan kita secara pribadi. Tidak hanya apa yang dapat kita berikan kepadanya, tidak hanya apa yang dapat kita lakukan untuk Dia. Dia menginginkan cinta kasih kita agar kita merindukan, mengasihi, dan menyembah Dia. Ketiga, pujian menyenangkan Allah. Prioritas pertama kita adalah mengasihi Allah secara pribadi. Tidak mengasihi Dia melalui hal-hal yang kita lakukan untuk Dia atau apa yang dapat Dia lakukan untuk kita, tetapi untuk mengasihi Allah. Tidak cukup hanya dengan memberikan perpuluhan kepada Allah, kita perlu memberikan hati kita kepadanya. Jika Allah mendapatkan hati kita, Dia akan mendapatkan buku saku kita, Dia akan mendapatkan pelayanan kita. Dia akan mendapatkan semua hal lain yang ada. Allah menginginkan kita bukan hanya apa yang kita dapat lakukan untuk Dia. Lihatlah Adam dan Hawa sebagai contoh. Tujuan awal Adam diciptakan merupakan tujuan yang Allah maksudkan untuk kita semua saat ini, yaitu untuk kesukaannya. Apa yang menjadi pembenaran bagi keberadaan Adam dan Hawa? Sebelum dosa masuk ke bumi, bagaimana mungkin mereka membenarkan keberadaan mereka? Tidak ada gereja yang menjadi tempat Adam dan Hawa bekerja dan melayani. Tidak ada siapapun juga yang harus mereka layani, atau tidak ada orang yang memerlukan pelayanan pengusiran setan dari mereka. Tidak ada orang sakit yang harus mereka tumpangkan tangan dan melihat kesembuhannya. Tidak ada yang memerlukan doa mereka agar menjadi makmur. Jadi apa yang ingin menjadi alasan keberadaan Adam dan Hawa? Saya yakin alasan itu adalah untuk kesukaan Allah. Allah menciptakan mereka untuk menjadi objek kasih-Nya. Dia mengasihi mereka dan melayani mereka, tapi mereka juga ada untuk mengasihi Dia. Ini adalah cara komunikasi dua arah. Allah mendapatkan kesukaan dari hubungannya dengan Adam dan Hawa dalam kehidupan sehari-hari. Allah menciptakan manusia karena Dia menginginkan seseorang
untuk bisa bersekutu, berkomunikasi, dan mendapatkan kesukaan dengannya. Keempat, pujian adalah kehendak Allah bagi kita. Wahyu 4 ayat yang ke-10. Maka tersungkurlah kedua 24 tua-tua itu ke hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Ini adalah ayat-ayat yang diucapkan oleh ke-24 tua-tua di sekelilingi tahta Allah di surga. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan semula bagi ciptaannya adalah untuk kesukaannya. Dan tujuan itu sampai sekarang tidak berubah. Dia menciptakan kita untuk memberikan kesukaan padanya, dan kesukaan itu atau kesenangan itu mengacu pada puji-pujian dan penyembahan. Jika ini merupakan cara memberikan kesenangan dan kesukaan di surga, maka inilah cara yang Allah maksudkan untuk terjadi di bumi di sini. Yesus berkata, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga." Di surga selalu ada puji-pujian. Itulah kehendak Allah bagi kita. Allah menciptakan kita untuk menjadi penuh dengan pujian, penuh dengan sukacita, penuh dengan rasa syukur. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Ini bukan hanya sebagian orang saja, tetapi setiap orang percaya yang telah lahir baru. Setan pernah berusaha menggagalkan hal ini. Dia mencoba menghentikan surga untuk menyembah Allah. Dan sekarang dia sedang mencoba menghentikan kita untuk menyembah Allah pada tingkat individu. Tetapi penyembahan hanya disimpan untuk Allah saja. Yang berikutnya, kelima, damai sejahtera adalah buah dari puji-pujian. Filipi 4 ayat 4-7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita menaikkan permohonan kita dengan ucapan syukur, maka damai yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hanya ketika kita berdoa dengan ucapan syukurlah, maka damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran kita. Damai sejahtera bukan hasil dari sebuah situasi. Damai sejahtera tidak hadir ketika tidak ada masalah. Itu cara dunia melihat. Tapi damai sejahtera Allah adalah sesuatu yang bahkan ada di tengah-tengah masalah. Damai sejahtera Allah adalah hasil dari menjaga pikiran kita tetap tertuju kepada Allah. Fokus kepada Allah, jangan fokus kepada keadaan, tapi fokus kepada Allah dan kebesarannya. Saya akan membagikan kesaksian bagaimana tetap memiliki damai sejahtera meskipun ada masalah. Saudara, setiap pagi kadang-kadang kita bangun, kita mulai diteror dengan pikiran-pikiran yang datang dari hal-hal yang kemarin yang membuat kita stres, membuat kita tertekan. Nah, saudara, setiap pagi saya bangun, saya selalu memuji Tuhan. Sorak-sorai memuji Tuhan. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Tuhan hadir di tengah puji-pujian umatnya. Maka ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Maka terlepaslah segala beban, tekanan, dan penuh sukacita itu hadir memenuhi hidup saya. Nah, saudara, pikiran yang berfokus kepada Allah dan janji-janjinya. Karena kita memiliki iman yang bekerja di dalam diri kita, maka kita tetap memiliki damai sejahtera. Seperti itulah tepatnya dikatakan oleh ayat di atas bahwa ketika kita menyatakannya dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika saudara sedang memuji Allah, damai sejahtera yang supranatural akan hadir. Damai sejahtera yang tidak dapat dimengerti atau dijelaskan oleh manusia. Tidak ada alasan yang bersifat fisik untuk itu, tapi damai sejahtera Allah akan menjaga hati dan pikiran saudara. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh, yang pikirannya tetap tertuju kepadamu, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jika pikiran saudara tetap berfokus pada Allah, maka saudara akan memiliki damai sejahtera yang sempurna. Jika pikiran saudara tidak berfokus kepada Allah, maka saudara tidak akan memiliki damai sejahtera yang sempurna. Jika saudara tidak mengalami damai sejahtera dalam hidup saudara, kemungkinan besar itu karena pikiran saudara tidak berfokus kepada Allah. Mungkin saudara berkata, Allah tidak mengerti masalah saya, bagaimana saya bisa memiliki damai sejahtera. Perhatian mereka berfokus pada masalah mereka, bukan pada jawabannya. Perhatian mereka berfokus kepada alam fisik saja, tapi ada sebuah dunia lain di sana. Pepatah Cina berkata, terimalah kegembiraan yang tidak kau rasakan, tidak lama lagi kau akan merasakan kegembiraan yang kau terima. Ada yang menulis, bergembiralah sampai pukul 10, maka sisa hari itu senantiasa berisi kegembiraan. Psikolog berkata, tindakan mempengaruhi perasaan. Tapi firman Tuhan berkata, Allah bertakhta di atas puji-pujian. Jika yang buruk menjadi lebih buruk, maka apa yang akan terjadi? Mereka akan mati dan ada bersama Allah. Itulah damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Puji-pujian adalah kekuatan. Mazmur 8 ayat yang kedua. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah engkau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ketika Yesus masuk dalam gerbang kota Yerusalem dengan penuh kemenangan pada hari yang kita sebut pada hari Minggu Palem, ribuan orang keluar menyambut Yesus sambil menyanyikan Hosana bagi anak Daud, membuat sakit hati orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. Yesus mengutip Mazmur 8 ayat 3. Kecuali dia merubah satu frasa. Matius 21 ayat yang ke-16. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Yesus menukar frasa puji-pujian sebagai ganti dari frasa dasar kekuatan. Puji-pujian adalah kekuatan. Jika saudara berpikir bahwa puji-pujian itu adalah pilihan, maka saudara tidak akan melihatnya sebagai suatu kekuatan. Nehemia mengatakan hal yang sama. Nehemia 8 ayat yang ke-11b. Sukacita karena Tuhan itu adalah kekuatanmu, perlindunganmu. Kekuatan itu khususnya digunakan untuk melawan musuh kita. Puji-pujian membungkam musuh dan pendendam. Puji-pujian adalah senjata terhebat yang kita miliki untuk melawan setan dan serangannya setiap hari. Puji-pujian membuat setan menyingkir dengan penuh kengerian. Ketika kita mulai memuji Allah dan pengurapan Allah mampu bermanifestasi dalam ketidakhadirannya si jahat. Puji-pujian adalah peperangan rohani. Puji-pujian membuat kita lebih sehat, menyembuhkan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, ada beberapa kesaksian di dalam firman Alkitab menceritakan bagaimana tembok Yeriko dirobohkan hanya dengan puji-pujian. Mereka memuji Tuhan bersorak-sorai, tembok Yeriko roboh. Tembok apa yang membentengi saudara hari-hari ini? Saudara lawan dengan puji-pujian, tembok itu akan roboh dalam kehidupan saudara. Waktu Saulus dan Silas dalam penjara,
Mereka tidak menangisi nasib mereka, tetapi Alkitab mencatat mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, dan semua orang dalam penjara itu mendengar. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi dan pintu-pintu penjara terbuka, semua belenggu terlepas. Saudara, waktu saudara sedang dalam dibelenggu oleh ketakutan, belenggu oleh masalah, saudara memuji dan menyembah Tuhan, semua belenggu itu akan terlepas. Yosafat juga waktu dikepung oleh Bani Amon dan Bani Moab, dia tidak pakai pasukan bersenjata, tapi pasukan puji-pujian yang ada di depan. Itu musuh saling membunuh satu dengan yang lain. Saudara memuji menyembah Tuhan, ada teror apapun yang datang menteror pikiran saudara, saudara akan keluar sebagai pemenang. Dan yang terakhir, puji-pujian memberkati Allah. Di tengah kesibukannya, Yesus tidak pernah korbankan waktu untuk bersekutu dengan Bapa. Di tengah malam berdoa dan bersekutu sedang Bapa di surga, dengan Bapa di surga. Yesus memberikan prioritas pada sebuah hubungan dengan Allah. Kita harusnya melakukan hal yang sama sebagai individu dalam tubuh Kristus. Hubungan membuat segala sesuatunya berfungsi. Jika hubungan pribadi kita dengan Allah berantakan, maka hal lainnya pada akhirnya akan kacau balau. Cara kita membangun hubungan pribadi dengan Allah tidak terbatas pada puji-pujian saja, tapi saya yakin puji-pujian adalah cara untuk memulai hubungan penuh kasih dengan Allah. Jika kita mulai memberkati Allah, memberitahu Dia bahwa kita sangat mengasihinya dan bersyukur atas apa yang telah diperbuatnya, saya menjamin bahwa Allah akan melayani kasih-Nya kembali kepada kita. Saudara, saya kasih ilustrasi. Seorang bapak, waktu dia mau menidurkan anaknya, dia bilang setelah berdoa kepada anaknya, "Nah, tidur ya, tapi juga mau tidur." Dia doain anaknya, dan sebelum dia beranjak, anak itu rangkul leher papanya. "Dad, Papa, I love you. Engkau Papa yang terbaik bagi saya." Wow, hati Papa sampai yang akan tidak hancur mendengar anaknya berkata seperti itu. Demikian juga Allah kita, waktu kita berkata, "Engkau Allah yang luar biasa bagi kita." Saudara, Allah diberkati oleh kita yang mengekspresikan kasih, penyembahan, dan puji-pujian kepada Dia. Saudara, saya mau tutup dengan satu kesaksian bahwa saya pernah mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini, secara fisik, secara psikis, secara kejiwaan, sehingga saya tidak ada gairah dalam hidup ini. Saya dalam tekanan yang sangat berat. Karena suatu kali waktu saya ke gereja, saya juga tidak menikmati apa yang dikhotbahkan, apa yang terjadi di gereja. Tapi pada waktu kita sedang memuji Tuhan, saya coba berdiri untuk tepuk tangan dengan dalam keadaan yang tertekan. Tetapi waktu itu Tuhan bilang, "Kenapa kamu tidak pakai senjata peperangan?" Saya tanya, "Senjata peperangan apa?" "Puji-pujian." Wow, sejak saat itu, besoknya saya mulai memuji Tuhan. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Saya memuji Tuhan kurang lebih 15 sampai 20 menit. Saudara, segala tekanan, segala intimidasi itu terlepas, lari terbirit-birit. Saya mulai menikmati hidup yang penuh dengan semangat, bergairah. Saya mulai menikmati tidur yang enak, makan yang enak, penuh dengan sukacita. Dan saya mau beritahu saudara, setiap pagi saya bangun, saya selalu memuji Tuhan, tidak pernah absen. Nah saudara, pesan Tuhan hari ini kepada kita, jika saudara tidak memiliki pahayuan yang nyata tentang kasih Allah kepada saudara, atau bahkan jika saudara memilikinya tapi saudara menginginkan lebih lagi, mulailah menyediakan waktu setiap hari untuk memuji Dia. Saya jamin saudara akan
masuk ke dalam satu hubungan intim yang lebih dalam dengan Dia, dan sisa hari saudara akan jauh lebih baik.